Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Alfiana Sari, NIM E2019-4043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi. Baik, yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi dalam ilmu modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan kebijakan berbagai macam aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses akuntansi dapat digunakan atau digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membatasi dan mengumpulkan tentang berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu mencatat, memilih, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang ditentukan. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi yang diperoleh dari langkah-langkah di atas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Jadi, prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan yaitu ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip haul. Menurut Imam Syafi'i, haul itu syarat mutlak dalam wajib zakat. Apabila belum mencapai haul, walaupun sedikit saja, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Konsep ini digunakan untuk mempermudah perusahaan atau perorangan dalam menghitung atau melihat perkembangan asetnya dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu prinsip independen tahun berjalan. Nah, konsep ini menggabungkan seluruh kegiatan ekonomi yang kemudian nantinya bisa dihitung dan juga bisa dilaporkan. Yang ketiga yaitu prinsip standar aset produktif atau potensi produktif. Artinya, yang menjadi objek zakatnya itu merupakan harta yang berkembang, baik itu real ataupun yang tidak, baik yang habis dalam 1 tahun haul atau tidak. Contohnya uang tunai, saham, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu prinsip standar mencapai nisab. Artinya, yang menjadi objek dalam zakat itu harus merupakan atau kekayaan yang mencapai 1 nisab yang memiliki nilai surplus. Nah, konsep ini digunakan dalam rangka meringankan beban para muslim, agar para muslimin itu tidak diberatkan dengan banyaknya atau apa saja yang perlu dizakatkan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip laba bersih. Prinsip laba bersih ini didapatkan dari pengurangan. Jadi seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh total beban yang dikeluarkan. Yang keenam yaitu prinsip monetary unit. Prinsip ini menekankan agar kita atau sebelum adanya perhitungan besaran jumlah kekayaan yang akan dizakatkan itu, kita harus menghitung dulu jumlah kekayaan yang kita miliki, baik kekayaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketujuh, prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Maksudnya, dari prinsip ini yaitu bahwa nanti barang yang dizakatkan atau barang yang dijadi objek zakat itu dinilai berdasarkan nilai tukar yang berlaku saat ini. Yang kedelapan yaitu prinsip entitas, di mana prinsip ini memberlakukan seluruh entitas yang ada, baik seperti PT, firma, atau entitas lainnya itu memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang sama dalam wajib zakat, sama halnya dengan kewajiban perorangan, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 19. Di sini saya ingin menerangkan tentang siklus akuntansi, tahapan akuntansi, dan buku harian. Yang pertama, siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi, catatan, diklarifikasikan, dan diikhtiarkan, kemudian dilaporkan. Jika digambarkan, tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai apa yang sudah dipaparkan di makalah yang kita buat.
Yang kedua, tahapan siklus akuntansi. A. Pengertian transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dengan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom. Jurnal memberikan informasi berikut. Contohnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Salwa, NIM E 2019-4009. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar dan buku tambahan. Yang dimana buku besar tersebut yaitu untuk memudahkan penyusunan informasi yang akan diberikan kepada pihak yang memerlukan, terutama penghimpunan perusahaan. Maka perkiraan yang sudah dihimpun dalam buku harian dan buku besar tersebut harus dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Sedangkan penjelasan tentang buku tambahan merupakan perkiraan yang memerlukan penjelasan secara terperinci, seperti mendukung pos neraca dan perhitungan laba rugi. Sedangkan neraca saldo merupakan seluruh transaksi selama periode, maka harus dibukukan di buku besar. Dan sedangkan neraca lajur merupakan kertas berkolom yang digolongkan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan atau terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Nafiah, NIM E 2019-4020, kelas Mazawa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 6, yakni melanjutkan dengan membahas atau menjelaskan mengenai beberapa poin ya. Yang pertama adalah poin jurnal penyesuaian, yang kedua adalah laporan keuangan, dan poin yang ketiga adalah jurnal penutup, dan poin yang terakhir adalah laporan saldo, yang terakhir adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Baik, pertama saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian di sini adalah jurnal yang jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh keadaan dengan keadaan fakta di akhir periode. Baik, saya akan ulangi. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh keadaan dengan keadaan yang fakta di akhir periode. Dan yang kedua adalah poin laporan keuangan. Baik, laporan keuangan sama dengan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang akan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dan laporan keuangan di sini juga merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Biasanya
laporan keuangan di sini digunakan oleh para kinerja atau para pemakai informasi akuntansi untuk mengambil keputusan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Dan di dalam laporan keuangan ini memiliki beberapa elemen-elemen penting, dan elemen-elemen penting di sini yaitu yang pertama adalah nama perusahaan, dan yang kedua adalah nama laporan, dan yang ketiga adalah tanggal atau periode yang dicangkup di dalam laporan tersebut, dan yang terakhir adalah rangka laporan tersebut. Selanjutnya ada laporan yang harus dibuat oleh suatu perusahaan, yaitu ada beberapa, dan yang pertama adalah laporan posisi keuangan, dan di sini juga bisa disebut dengan laporan neraca. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif, dan yang ketiga adalah laporan arus kas, dan yang keempat di sini juga ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, saya lanjutkan buat poin yang ketiga. Di sini ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening-rekening nominal sementara. Saya ulangi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal sementara. Akun nominal di sini yaitu akun pendapatan dengan beban. Dan yang poin yang terakhir adalah ada poin neraca saldo setelah penyesuaian. Baik, neraca saldo adalah merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Di sini neraca saldo terbagi menjadi dua bagian, yaitu neraca saldo setelah yang pertama ada neraca saldo sebelum penyesuaian, dan yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian adalah termasuk saldo-saldo buku besar sebelum disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu yang kedua ada neraca saldo sesudah penyesuaian, yaitu saldo-saldo di dalam buku besar sesudah atau setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan. Baik, cukup sekian. Terima kasih.